Tes 1 2 tes. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai database, yang mana database sendiri itu digunakan untuk menyimpan data-data yang kita masukkan di dalam aplikasi yang kita buat, seperti itu. Pada perkuliahan, sebenarnya untuk membahas database ini dibutuhkan waktu selama 1 semester full hanya untuk membahas mengenai perincian-perincian yang ada di dalam database. Tetapi karena di kursus ini kita harus punya fundamental yang baik untuk sebuah aplikasi atau punya dasar yang baik untuk tahapan pembuatan aplikasi, maka saya masukkan sedikit langkah-langkah dalam manajemen database, yang mana sebenarnya langkah-langkah tersebut bisa nantinya dikembangkan lagi ke tahap yang lebih intens atau lebih rinci. Yang saya ajarkan di video ini adalah dasar-dasar dari pembuatan database dan dasar-dasar dari penggunaan atau perincian di dalam database. Oke, langsung saja. Seperti yang ada pada modul, di sini sudah diberi penjelasan apa itu pangkalan data atau database. Basis data secara bahasa Indonesianya adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, gitu ya. Nah, apa sih perbedaannya database dengan non-database, gitu ya? Dengan menggunakan database dan juga non-database. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ketika kita menginputkan sebuah nilai atau menginputkan sebuah data ke dalam sebuah aplikasi tersebut bisa menampilkan data yang kita inputkan tersebut, tetapi data tersebut hanya bersifat sementara. Artinya apa? Pada saat aplikasi itu dikeluarkan atau ditutup, gitu ya, data tersebut akan hilang atau data tersebut akan diminta untuk dimasukkan kembali. Nah, datanya tidak bersifat permanen. Tetapi di dalam aplikasi-aplikasi yang kita gunakan keseharian, mereka sudah menggunakan yang namanya database. Nah, database di sini digunakan untuk menyimpan data secara utuh atau secara permanen, seperti itu. Misalkan kita memasukkan nama, maka disimpan ke dalam sebuah server yang nantinya di dalam server tersebut terdapat sebuah database. Nama tersebut dimasukkan nama Ahmad, misalkan nama tersebut bisa kita panggil kapanpun, gitu ya. Meskipun kita keluarkan aplikasi, terus kita masuk kembali aplikasinya, kita panggil atau kita ambil data Ahmad, tetap bisa ditampilkan. Seperti itu. Itu adalah salah satu implementasi dari database. Nah, dalam database pasti kita dikenal juga dengan istilah-istilah DBMS atau Database Management System, gitu ya. Ketika DBMS itu sederhananya adalah ketika kita memanajemen sebuah database, seperti itu. Dan DBMS selalu berkaitan dengan yang namanya SQL. Di sini ada struktur query language, gitu ya. Yang mana SQL ini hampir rata-rata database sudah menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa untuk mengoperasikan sebuah database, gitu. SQL di sini tidak rumit, gitu ya, dan dia juga berbahasa Inggris, jadi sudah bisa kita artikan secara rasional ke bahasa manusia, seperti itu. Meskipun dia adalah sebuah bahasa mesin. Nah, bagaimana salah satu contoh dari SQL atau struktur query language-nya, atau biasa kita sebut query, gitu ya. Query itu untuk menyimpan, menghapus, mengupdate data, ataupun membaca data, ataupun mengurutkan data, menjumlahkan data, dan semuanya itu bisa dilakukan dengan query atau SQL query tadi, seperti itu. Nah, di sini juga sudah dimasukkan pengertian query yang saya sebutkan tadi, gitu ya, menampilkan data, diolah atau pengolahan data di dalam sebuah database. Nah, mungkin di sini nanti sambil dibaca-baca saja apa itu query, apa itu SQL, apa itu database tadi lebih lanjut. Yang perlu saya tekankan di sini adalah ketika kita membuat sebuah database, kita perlu mengetahui struktur-struktur yang ada di dalam database, seperti itu. Database ini
sebuah pangkalan data, yang mana pangkalan data itu sangat-sangatlah penting dalam sebuah aplikasi. Ketika pangkalan data tersebut bermasalah, kemungkinan seluruh aplikasi juga bermasalah dalam pengolahan data. Gitu ya. Nah, ketika data-data di dalam database hilang, maka aplikasi pun juga akan menjadi sangat-sangat bermasalah. Selanjutnya adalah biasanya kita melakukan backup terhadap yang paling pertama di backup pasti database gitu ya. Ketika kita membuat sebuah aplikasi dan aplikasi itu digunakan oleh orang banyak, kita akan selalu melakukan backup terhadap database tersebut agar suatu waktu seandainya database tersebut bermasalah, kita punya backup data yang sudah disimpan di dalam server lain, misalkan seperti itu. Nah, untuk backup data sendiri, ketika kita menggunakan MySQL di sini, khususnya yang dibahas di sini adalah MySQL, itu sangatlah mudah. Nanti dia akan menjadi sebuah file .sql seperti istilahnya seperti notepad gitu ya, yang tinggal kita import dan ekspor dimanapun kita inginkan dimasukkan gitu ya, untuk melakukan backup data. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembuatan database atau mengenal sedikit langkah pembuatan database, yang perlu kita lakukan adalah menginstal aplikasi yang namanya SAM. Apakah SAM saja aplikasi server yang untuk istilahnya adalah local server untuk memasukkan atau mengolah database? Tidak. Ada WAM, kalau yang kita gunakan ini adalah SAM. Ada yang namanya WAM, ada yang namanya LAM untuk Linux, dan untuk Mac juga ada aplikasi tersendiri seperti itu. Jadi, tetapi secara keseluruhan dari aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi itu mengandung yang di dalamnya adalah MySQL dan Apache Server. Gitu ya. MySQL dan Apache Server ini sudah terkandung di dalamnya, yang mana di dalam dua ini juga terkandung yang namanya PHP MyAdmin. Di sini PHP MyAdmin ini untuk kita mengelola database yang kita buat, kita ingin edit ataupun kita ingin lakukan apapun pengelolaan yang ada di dalam database. Nah, lebih gampangnya lagi ketika kita menggunakan server lokal ini gitu ya, entah itu WAM atau SAM atau yang lain, kita tinggal buka browser dan kita akses ke localhost gitu ya, localhost/php myadmin seperti ini. Nah, jadi ketika kita mengakses ini, maka dia akan memasukkan ke dalam cPanel, gitu ya, sebutannya, atau control panel, cPanel dalam sebuah server seperti ini. Semua hampir rata-rata PHP MyAdmin semuanya seperti ini tampilannya. Entah itu nanti di hosting ke online, juga cPanelnya tampilannya seperti ini, gitu ya. Untuk cPanel PHP MyAdminnya, untuk di server yang seperti Kominfo juga seperti ini, mereka juga menggunakan PHP MyAdmin sebagai pengelolaan seperti itu. Oke. Nah, di dalam struktur sebuah database kita bisa membahas beberapa struktur gitu ya. Struktur dasar database itu terdiri dari 4 struktur gitu ya. Yang pertama adalah database itu sendiri. Yang kedua adalah tabel di dalam database. Yang ketiga adalah field di dalam database, di dalam table, sorry. Yang keempat adalah record. Nah, database urutannya database dari yang paling besar, yang kedua adalah table, yang ketiga adalah field, yang keempat adalah record. Yang keempat ini yang paling kecil seperti itu. Nah, sebelum tadi saya lupa, ini masuk ke dalam PHP MyAdmin, kita harus jalankan terlebih dahulu dua ini. Posisi awal ini tidak dalam keadaan start, gitu ya. Nanti ditekan start seperti yang FileZilla ini, tetapi FileZilla kita tidak butuhkan. Yang Apache dan MySQL ini ditekan start sampai kondisinya adalah running, gitu ya. Running kondisinya adalah di sini action, tombolnya berubah menjadi stop, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke dalam struktur database tadi. Oke, sekarang saya mau sebuah ilustrasi sederhana mengenai struktur di dalam database. Ya.
Nah, struktur di dalam database seperti yang saya bilang tadi, yang pertama adalah database itu sendiri, yang kedua adalah table, yang ketiga adalah field, yang keempat adalah record. Apa nih empat struktur dalam database ini seperti apa gitu ya? Oke. Nah, dalam kita membuat database, kita pasti membuat empat ini baru bisa database kita digunakan seperti itu. Kalau kita tidak membuat empat ini, maka tidak bisa database kita itu diaplikasikan ke dalam sebuah aplikasi atau dipakai ke dalam sebuah aplikasi. Oke, yang saya bahas pertama adalah database. Saya selalu menganalogikan database ini seperti sebuah perpustakaan gitu ya. Bayangkan kita sekarang ada di sebuah perpustakaan yang disebut dengan perpustakaan siswa, misalkan seperti itu. Maka si database ini sama dengan perpustakaan siswa. Perpustakaan sekolah gitu ya. Oke, perpustakaan sekolah. Yang mana di dalam perpustakaan sudah barang tentu di dalam perpustakaan ada yang namanya rak buku ya. Nah, rak buku tersebut dinamakan sebagai table. Table itu diibaratkan adalah rak buku. Selanjutnya, di dalam rak buku pasti ada yang namanya buku-buku, ya enggak? Nah, buku-buku tersebut kita ibaratkan adalah sebuah field gitu ya. Misalkan buku sejarah, buku pemrograman ataupun buku-buku yang lain. Nah, di dalam buku-buku, di dalam satu buku ada yang disebut dengan isi buku ya. Atau buku tersebut mengandung apa sih gitu ya. Nah, itu disebut dengan record. Yang paling kecil yaitu isi buku atau kandungan buku. Misalkan buku sejarah mengenai sejarah berdirinya negara Indonesia gitu ya. Sejarah pejuang-pejuang yang ada di Indonesia. Nah, secara sederhananya seperti inilah gambaran database gitu ya. Adalah sebuah perpustakaan yang mana di dalam perpustakaan tersebut terdapat rak buku untuk mengelompokkan buku-buku gitu ya. Misalkan buku sejarah akan dikelompokkan di buku sejarah gitu ya. Terus buku mengenai pemrograman akan dikelompokkan di buku pemrograman seperti itu. Terus field ini bukunya, jenis-jenis bukunya apa? Misalkan sejarah tadi tentang sejarah Indonesia gitu ya. Di dalam di field. Terus record. Nah, isi dari sejarah Indonesia itu apa? Misalkan sejarah berdirinya bangsa Indonesia diawali dari kemerdekaan tahun 1945 dan sebagainya. Itu sudah di skala kecil record atau dia melakukan penyempitan gitu ya. Nah, bagaimana implementasinya terhadap sebuah database real tadi gitu ya. Maka kita bisa lakukan pembuatan database. Misalkan kita buat database sekolah. Ini adalah nama databasenya. Nama databasenya adalah database sekolah. Oke, sekarang kita butuhkan adalah tabelnya di dalam sekolah atau rak-rak buku di dalam sekolah atau yang terdapat di dalam sebuah sekolah itu apa gitu ya. Nah, kita di sini ambil yang manusianya, bukan yang benda-benda matinya gitu ya. Misalkan di dalam sebuah sekolah itu yang jelas ada siswa gitu ya. Maka kita buat sebuah table yang namanya table siswa. Terus di dalam sekolah juga ada yang namanya guru. Nah, seperti itu. Terus misalkan di dalam sekolah juga ada yang namanya keamanan dan lain-lain. Tetapi kita buat dua ini saja terlebih dahulu, yaitu table siswa dan table guru. Maka sudah kita dapatkan dua table di sini gitu ya. Di dalam satu database itu lebih dari satu table sudah pasti gitu ya. Kenapa? Karena di dalam table-table ini, pengelompokan-pengelompokan ini dia akan mencakup keseluruhan data yang kemungkinan dipakai di dalam sebuah aplikasi seperti itu. Nah, pada saat kita
melakukan sebuah analisa, maka bisa digunakan salah satu tekniknya adalah teknik normalisasi. Untuk membuat sebuah table ini ada yang dinamakan teknik normalisasi gitu ya. Nanti mungkin setelah kursus kalau abang mau bertanya mengenai teknik normalisasi, saya akan coba sedikit beri gambaran seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah setelah table, kita dapat dua table dari satu database gitu, yaitu siswa dan guru. Nama databasenya adalah database sekolah gitu ya. Oke, selanjutnya berarti kita akan bikin field. Field ini adalah buku-buku gitu ya. Misalkan di dalam rak siswa ada nama siswa gitu ya. Ada item-item mengenai siswa gitu ya, atau penjelasan-penjelasan data-data mengenai siswa. Ada siswa gitu ya. Di dalam table siswa ada nama siswa, asal siswa gitu ya. Nah, di sini saya bikinkan di dalam field table siswa. Di sini ada nama, alamat, jenis kelamin, misalkan, terus nama orang tua biasanya ya, tanggal lahir, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini item di dalam rak siswa atau rak buku siswa ada yang nama, alamat, jenis kelamin, sampai dan seterusnya gitu ya. Atau istilahnya adalah penjelasan mengenai data siswa. Bagaimana dengan guru? Table guru misalkan. Kita bikin otomatis nama guru, pendidikan terakhir biasanya lah. Terus mata pelajaran gitu ya yang dipegang, mata pelajaran mengajar, mata pelajarannya apa yang dipegang gitu ya atau diajarkan. Terus gajinya berapa dari seorang guru misalkan, dan lain-lain. Nah, dua ini disebut dengan field. Oke, dua yang di dalam ini atau perincian buku-buku yang terdapat di dalam rak buku tersebut ada di dalam atau dimasukkan ke dalam field. Nah, sekarang masing-masing field tersebut harus ada isinya. Misalkan nih, di sini nama, otomatis nama keseluruhan siswa. Berarti misalkan di dalam sekolah A ada 30 siswa, otomatis nama di sini juga harus dimasukkan sebanyak 30 nama siswa agar semua siswa tersebut terdapat atau terdaftar di dalam sebuah database atau terdaftar nantinya di dalam sebuah aplikasi. Seperti itu. Alamat juga 30 atau record ini adalah datanya gitu ya. Datanya. Kalau database, table, dan field ini wadahnya, tetapi untuk record itu adalah sebuah data, gitu ya. Misalkan di sini record adalah dari table siswa, terus namanya untuk record berarti Ahmad, Yudi, Agus, dan lain-lain. Untuk table guru untuk mengisikan namanya, misalkan namanya siapa, atau saya pakai field yang lain atau kolom yang lain. Field itu sama dengan kolom, record sama dengan baris juga bisa, seperti itu orang menggambarkannya gitu ya. Misalkan pendidikan terakhirnya guru ini ada yang S1, ada yang diploma 3, ada yang S2, dan seterusnya gitu ya, lain-lain. Nah, seperti inilah gambaran mengenai struktur yang ada di dalam database. Database ini ketika sudah seperti ini, sudah kita bikin strukturnya yang persis seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, berarti database ini sudah siap digunakan, ya. Sudah siap kita pakai ke dalam sebuah aplikasi. Ketika semua datanya sudah
ada seperti ini gitu ya, atau semua struktur di dalam database sudah seperti ini. Nah, sekarang dari yang ini tadi kita implementasikan ke dalam sebuah DBMS atau pengelolaan database gitu ya. Nah, di sini misalkan kita membuat sebuah database karyawan gitu ya, atau saya sederhanakan, saya bikin baru juga gitu ya, seperti yang kita barusan desain di Notepad. Oke, untuk membuat sebuah database itu bisa ke home, terus database gitu ya, pilih database. Nah, di sini kita bikin sebuah database terlebih dahulu, misalkan seperti tadi, database sekolah. Oke, di sini pilih collection gitu ya. Oke, setelah itu kita create. Nah, dia akan masuk karena punya saya sudah ada pengelompokan di sini ya, sudah ada satu kata di depan yang sama, maka dia akan masuk ke dalam sini database-nya. Seandainya nanti belum punya database, maka dia akan tampil sebagai satuan seperti ini. Oke, database sekolah yang barusan kita buat, kita klik gitu ya. Nah, karena belum ada table di dalamnya, maka dia akan membuat sebuah table gitu ya, atau diminta membuat sebuah table. Misalkan tadi kita punya berapa table? Ada 2 table, yaitu siswa dan guru. Biasanya saya seperti penulisan ID pada XML gitu ya, saya selalu menyamakan depannya agar saya mudah untuk mencari table ini table apa, seperti itu. Saya kasih nama TB siswa misalkan ya. Number of column, kolomnya berapa nih, diminta kita punya berapa kolom tadi, atau berapa field. Kolom itu sama dengan field. Yang sudah kita buat di sini ada 5 misalkan ya. Oke, kita masukkan 5. Setelah itu kita go, atau ada yang juga save, ada yang go gitu ya, ada 2 jenis ini. Nah, karena kita minta 5 tadi, maka dia akan membuat sebanyak 5 rak buku. 5 buku gitu ya, field atau 5 kolom. Oke. Di sini kita masukkan. Nah, yang perlu diperhatikan, saya ada ketinggalan gitu ya. Di dalam sebuah database itu ada yang namanya primary key, ada yang namanya secondary key gitu ya. Primary key seperti namanya adalah sebuah kunci utama. Kunci utama ini adalah untuk memanggil keseluruhan data. Misalkan kunci utamanya adalah kalau kita sebagai penduduk itu primary key-nya di KTP kita itu adalah nomor induk, nomor NIK gitu ya, nomor induk kependudukan. Nah, itu adalah sebuah primary key yang di dalam sistem sebenarnya yang dibuat oleh pemerintah. Primary key tersebut atau NIK tersebut misalkan punya kita adalah 630903 bla 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 bla. Pada saat orang memanggil kode tersebut, maka dia akan memanggil keseluruhan nama tersebut gitu, atau keseluruhan isi data dari kode tersebut, NIK tersebut. 630903 bla 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 atas nama Ahmad, alamat Tanjung, jenis kelamin laki-laki, dan semuanya. Jadi cukup memanggil satu kode tersebut. Nah, itu juga itu memang yang digunakan di dalam sebuah database. Jadi, seandainya kita di sini mendesain sebuah database, maka kita harus masukkan juga di sini fieldnya, satu field khusus untuk primary key. Primary key itu tidak boleh sama atau harus unik gitu ya. Makanya di dalam sebuah penerapan di aplikasi, primary key itu ada yang bercampur dengan huruf gitu ya. Bercampur dengan huruf contohnya apa? Yaitu plat kendaraan kita gitu ya, nomor plat kendaraan kita. DA 6060 UV. Maka itu adalah sebuah primary key sebenarnya, yang mana kita tuliskan nomor plat tersebut akan muncul seluruh rincian dari data yang ada di dalam nomor tersebut gitu ya.
kendaraannya apa, pemiliknya siapa, nomor mesinnya apa gitu ya, pajaknya berapa dan segala macam. Nah, primary key tersebut harus unik dan tidak boleh sama. Bagaimana jika primary key sama, maka akan error di dalam database maupun aplikasi seperti itu. Maka optionnya adalah primary key itu kita tentukan konsepnya di awal. Misalkan seperti plat nomor tadi diawali dari DA. Terus nomor. Nah, nomor ini sudah kemungkinan tidak sama. DA itu untuk Kalimantan Selatan, nomornya sudah untuk pemilik. Bagaimana kalau 60 ada yang sama? Maka belakangnya pasti berbeda. Ada yang UV, ada yang UF, ada yang UH dan bagaimana semuanya gitu ya. Jadi pembeda, pasti ada pembeda meskipun satu karakter. Itu harus ditentukan oleh si database adminnya gitu. Nah, di sini kita masukkan di sekolah ID siswa, misalkan seperti itu ya. Untuk primary key-nya di sini juga ID guru. Nah, ini primary key. Tadi saya sebutkan secondary key. Secondary key itu sebenarnya digunakan untuk relationship gitu ya. Relationship antar database seperti itu. Nah, nanti mungkin bisa dicari-cari bagaimana relationship di dalam sebuah database gitu ya. Dia akan menghubungkan database A dengan database B. Misalkan di sini table siswa dengan table guru bisa dihubungkan dengan yang namanya secondary key gitu ya. Jadi kita tidak boleh membuat sebenarnya aturan di dalam sebuah database itu tidak boleh menggabungkan semua data di dalam satu table seperti itu. Misalkan ini table siswa dan table guru digabung, bisa sebenarnya, tetapi di dalam aturan penulisan secara umum atau secara ketentuan dari programmer seperti standarnya Google, standarnya uh, yang lain-lain itu tidak boleh digabungkan seperti itu. Standarnya pemrograman itu tidak boleh digabungkan semua data di dalam satu table. Makanya di sana ada kegunaan secondary key dan dinamakan dengan relationship gitu ya. Relasi database. Oke, selanjutnya di sini karena kita tadi 5 ngebikin kolomnya, kita bisa tambah satu kolom di sini gitu ya. Menjadi tambah satu kolom. Oke, kita go. Nah, sudah posisinya 6. Oke, sekarang ID siswa. ID siswa biasanya berupa NIS ya, nomor induk siswa, itu bisa gitu ya. Nah, ini tipe data dari dalam database gitu ya. Sama seperti tipe data di dalam Java, sama juga seperti integer. Nah, ini varchar artinya variabel karakter gitu ya, itu bercampur. Bisa nomor, bisa angka seperti itu, variabel karakter. Teks artinya hanya teks, di sini juga ada. Date untuk tanggal, penanggalan. Nah, ini numericnya yang tadi integer di atas ya, yang utama kita bisa rinci apakah menggunakan desimal, float, double, real gitu ya, semuanya. Date di sini date and time, date timestamp. Date time berarti tanggal dan waktu seperti itu. Kalau tahun di sini ya. Nah, ini yang untuk string, ada karakter, ada varchar, ada teks dan lain-lain gitu ya. Ya, ini untuk yang lebih spasial gitu ya. Ini yang seperti geometri, ada yang void dan sebagainya lah gitu ya. Multi point, multi line string juga. Ini saya jujur tidak pernah gunakan juga gitu ya. Saya sering menggunakan yang varchar yang bagian ini, 4 ini, karena ini sudah mencakup semuanya gitu ya. Oke. Misalkan di sini ID siswa kita menggunakan varchar gitu ya. Oke. Nah, di sini kita masukkan panjang maksimalnya bisa kita atur. Kalau kita tidak atur, secara defaultnya seperti ini, di sini ada keterangannya, tetapi kita atur misalkan 50 gitu ya. Nah, karena ID siswa tadi diperlakukan sebagai kode atau kunci dari datanya, maka kita menggunakan di bagian index yaitu primary ya, primary key. Oke. Di sini sudah tidak apa-apa lagi nama gitu ya. Sini karena nama itu bisa menggunakan teks gitu ya. Nah, seperti ini bisa menggunakan varchar, untuk keseluruhan bisa menggunakan varchar juga gitu ya, lebih gampang menggunakan varchar 100 misalkan, siapa tahu ada yang namanya panjang.
nama, alamat gitu ya, menggunakan varchar, status juga, jenis kelamin, atau kita singkat JK saja gitu ya, menggunakan varchar misalkan 10 saja. Terus orang tua gitu ya, tidak boleh menggunakan spasi. Varchar misalkan di sini TTL menggunakan date. Oke, bisa dikosongkan. Setelah itu kita save. Nah, sudah jadi satu table ini ya. Nah, bagaimana kita tahu table kita ini sudah berfungsi atau tidak? Kita bisa klik di sini gitu ya. Pilih, karena belum ada data, kita pilih structure. Oke. Nah, inilah table yang ada di dalam database kita gitu ya. Field yang ada di dalam database kita. Seterusnya kalau kita ingin masukkan datanya di dalam database ini, kita insert gitu ya. ID siswa, misalkan ID siswanya adalah 0098877. Oke. Namanya adalah Yudi, alamatnya adalah Tanjung. Di sini jenis kelaminnya. Nah, ini kan kita mengisahkan manual ya. Pada saat di aplikasi nanti kita bisa mengisikan data ini melalui radio button seperti kemarin gitu ya. Misalkan pria, orang tuanya misalkan Agus. Nah, TTL-nya kita bisa pilih karena di sini menggunakan date. Setelah itu kalau mau isi lebih dari satu data bisa di bawah. Kalau mau banyak, sini juga bisa dipilih berapa data yang ingin dimasukkan gitu ya. Tetapi ini hanya simulasi saja seperti itu ya. Kita tidak mengisikan datanya di sini sebenarnya. Kita mengisikannya melalui aplikasi Android yang kita buat gitu ya. Oke, setelah sudah kita go. Nah, inilah query yang nantinya kita gunakan di dalam aplikasi kita. Insert into database sekolah, itu bahasanya sudah sangat Inggris gitu ya, sudah memang secara bahasa manusia. Insert into database sekolah, TB siswa, ID, semuanya datanya ini, value-nya atau nilainya adalah ini gitu ya. Nah, bagaimana kita ingin mengetahui data kita di dalam sebuah table, di dalam sebuah field gitu ya. Kita bisa browse. Nah, inilah data kita yang tadi, ID siswa ada ini, namanya ada ini. Kalau kita punya 50 siswa, berarti di sini akan ada 50 baris seperti itu. Oke. Nah, sederhananya adalah seperti inilah pembuatan sebuah database gitu ya. Sudah kita buat sebuah database seperti ini. Nah, di sini kita bisa buat lagi satu table tadi gitu ya. Ada table guru. Berarti di mana nih kita pengen buat table guru? Bisa di sini, di new. Nah, ini juga bisa secara default dia akan membuat sebuah 4 field gitu ya. Atau di sini kalau pengen cepat kita masuk ke dalam database sekolah tadi ya, database sekolah, kita masukkan create table baru yaitu TB guru, kolomnya berapa, ada 5 termasuk dengan ID gurunya atau primary key nya guru, ID guru, varchar juga gitu ya. ID guru ini kan kalau kita dulu sekolah itu nomor induk pegawai gitu ya, atau nomor induk NIK itu apa ya, nomor induk kejuruan gitu ya, seperti itu. Length value nya, nah ini 50, jangan lupa ini sebagai primary key. Nah, nama gurunya siapa gitu ya, varchar juga misalkan 100, terus pendidikan terakhir,
disingkat-singkat saja ya, karena kita nanti pemanggilannya juga panjang kalau kita tidak singkat-singkat gitu ya, karena kita akan memanggil ini anggapannya sebuah variabel juga gitu. Pendidikan terakhir 20 misalkan cukup, atau 10 juga cukup. Mata pelajaran gitu ya, pelajaran saja misalkan kita buat seperti itu bisa. Atau nanti kalau punya tim dalam pembuatan sebuah aplikasi, maka kita diskusikan penamaan ini dengan tim gitu ya. Terus gaji ini ya, gaji ini bisa menggunakan integer, bisa menggunakan data-data yang lain, misalkan float, double gitu ya, tapi juga bisa menggunakan varchar. Nah ini uniknya, kalau kita membuat sebuah aplikasi itu bisa menggunakan varchar semuanya. Terus bagaimana menghitung gaji tadi, misalkan 1 juta ditambah 500. Nah kita main di aplikasinya gitu ya, seperti kemarin konversi tipe data dari integer parse in nilai stringnya, karena ini kan akan bernilai string ya. 1 juta akan bernilai string terlebih dahulu, kita konversi ke integer, hitung, baru konversi lagi ke string. Itu juga bisa. Ini ambil contoh saya mengimplementasikan yang varchar gitu ya, baru di save. Nah pada saat kita tidak memasukkan lengthnya, panjangnya, maka dia akan mengidentifikasi itu sebagai sebuah error. Kenapa? Karena di sini varchar. Kalau selain varchar itu bisa tanpa panjangnya gitu ya, lengthnya. Nah, di sini 20 digit gitu ya. Nah, save. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah kita punya dua table di dalam satu database, yaitu database sekolah tadi ya. Nah ini sudah kita buat seperti ini. Oke, nah mungkin sampai di sini mengenai pengenalan database gitu ya. Ini dasar-dasar dari database, tetapi nanti juga bisa dipelajari lagi bagaimana relationship gitu ya, secondary key atau foreign key itu juga sama seperti itu, dan lain-lain mengenai database gitu ya. Teknik yang saya sering gunakan dalam menganalisa atau membuat sebuah database itu saya sebut sebagai teknik normalisasi gitu ya. Misalkan kita punya struk Indomaret gitu ya, struk minimarket, nah itu sudah kita bisa buat menjadi sebuah database karena di sana ada nama produk, harga produk gitu ya, jenis produk gitu ya, diskon dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya pada saat kita menerima sebuah data di dalam bentuk kertas gitu ya, itu sebenarnya kita bisa lakukan yang namanya langkah normalisasi, menganalisa data berdasarkan fakta yang ada di lapangan seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini mengenai database. Terus pada saat kita nanti praktikum di sini, silakan abang latihan di rumah gitu ya. Silakan abang latihan di rumah buat sebuah database, yaitu mengenai karyawan ya. Database karyawan. Nah ini nanti kita akan operasikan ke dalam sebuah aplikasi sama seperti di modul. Nah, tetapi di sini di modul ID gitu ya, ID karyawan di sini menggunakan sebagai primary key dan auto increment atau AI. Di mana primary key-nya ini nanti kita kalau ingin mudah itu ya, itu integer. Misalkan nih si Agus ID-nya 1. Pada saat Agus sudah dimasukkan di dalam database, ID-nya akan langsung bertambah menjadi 2 atau bertambah 1 gitu ya. Maka kemungkinan sama itu sudah tidak, kemungkinan primary key sama itu sudah tidak mungkin lagi gitu ya, karena sistem yang akan langsung melacak atau menambahkan primary key-nya gitu ya. Untuk menghindari sama itu bisa menggunakan
auto increment gitu ya, untuk ID-nya itu juga bisa salah satunya. Yang lainnya juga bisa dikonsep gitu ya, primary key-nya bisa dikonsep. Oke, nah di sini sudah saya buatkan. Silakan nanti abang latihan dalam pembuatan database ini gitu ya. Dalam pembuatan database karyawan ada tabelnya, terus ada fieldnya, dan nanti diisikan satu recordnya, yaitu JSON. Kalau punya saya di sini JSON CEO. Nah seperti ini. Oke, ini databasenya, ini strukturnya, tabelnya. Ini kita sudah punya 2 record ya, 2 baris. Nah, ini karena menggunakan auto increment dia langsung menambahkan seperti itu. Pada saat menggunakan auto increment juga kita bisa masukkan nama, jabatan, dan gaji saja. Misalkan namanya di sini adalah Kevin, jabatannya adalah staff, misalkan gajinya juga. Nah ID karena kita menggunakan auto increment itu bisa dikosongkan, dia akan langsung membaca, sistemnya akan langsung melanjutkan. Nah gitu ya, itu juga bisa. Oke. Nah, sampai di sini mengenai pembahasan dasar dari database, yang mana dasar ini juga sebenarnya sudah bisa melanjutkan ke pembuatan sebuah aplikasi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita memakai data ini ke dalam Android, kan pertanyaannya seperti itu. Nah, karena di sini sudah kelihatan ada sebuah language juga, gitu ya. Kita di sini menggunakan satu bahasa lagi, bahasa yang dipakai oleh web, yaitu PHP gitu ya, PHP. Nah, PHP-nya tenang, kita hanya gunakan sebagai jembatan. Ilustrasinya adalah ini database ya. Ini dikasih Android. Nah, untuk menghubungkan aplikasi Android dengan database ini, kita menggunakan satu bahasa, yaitu PHP, sebagai penghubungnya atau jembatannya. Yang mana PHP ini kita tuliskan terpisah filenya dari Android, nanti kita panggil di dalam Android, seperti itu. PHP-nya ini bagaimana? Naruh PHP-nya di mana? Naruh PHP-nya di server gitu ya, karena kita punya SAM tadi. Nah, defaultnya SAM itu servernya atau folder servernya itu ada berada di bagian C. Pada saat kita install, ini servernya berada di bagian C, SAM di bagian htdoc. Nah, di sini kita masukkan file-file PHP-nya. Kalau saya sudah saya bikinkan satu folder khusus Android gitu ya. Misalkan folder yang apa gitu kita ambil. Nah, seperti ini. Ini file-file PHP-nya yang kita taruh di dalam server. Misalkan nanti kita hosting, maka kita taruh file ini di dalam hostingan tersebut. Baru file ini kita panggil di dalam Android. Nah, seperti itu filenya ini. Yang manggilnya gimana? Cara manggilnya cuman URL doang gitu ya. Misalkan kalau saya cepatnya seperti ini, localhost Android, misalkan pegawai, terus tampil semua pegawai. Sorry, itu error, tampil semua pegawai. Nah, ini datanya yang ada di dalam database kita. Yang kita pakai cuma ini, URL-nya doang gitu ya. Nah, yang ini kita pakai nanti ke dalam Android. Jadi kita cukup panggil ini, semua database-nya akan terpanggil seperti itu. Nah, untuk video ini saya akan tampilkan coding atau sintak PHP mengenai simpan dan juga baca data. Yang seperti saya tampilkan sekarang ini adalah read gitu ya, atau seperti yang saya sebut kemarin, konsep aplikasi itu hanya satu, yaitu create, read, update, delete. Nah, yang hari ini kita bahas
beda video ini adalah create dan read-nya dulu. Yang di depan ini, yang tampilan ini adalah read, nanti saya buatkan yang coding create-nya seperti itu. Oke. Sekarang saya cari dulu posisi coding saya. Mungkin ini nanti bisa di skip videonya sampai saya ketemu coding saya gitu ya. Saya buka Android Studio dulu karena saya menaruhnya di URL juga sudah gitu ya, biar cepat ketemu. Oke, nah create dan read gitu ya. Create, read ini tampilnya menggunakan notepad atau membuatnya bisa menggunakan notepad gitu ya. Nah ini pemanggilannya, nanti kita hanya menggunakan ini dan Android-nya. Oke, sekarang dua ini saja untuk pertemuan kali ini yang dituliskan. Jadi abang bikin dulu satu database, yaitu database karyawan tadi gitu ya. Database karyawan sebagai latihan pembuatan database. Kalau yang saya contohkan di dalam video ini adalah sekolah. Sekarang abang bikin karyawan. Terus kita bisa menyimpan dan membaca data di dalam karyawan tadi gitu ya. Saya masuk lagi ke localhost Android Studio. Ada di sini, sorry, localhost htdoc tadi tutorial Android. Nah ini yang read misalnya. Nah kita sudah punya Jason, jabatan CEO, Yudi, Kevin gitu. Bagaimana cara membuat supaya localhost gitu ya, diketikkan localhost baru bisa. Itu kalau nggak salah saya lupa karena lama juga gitu ya, saya sudah hapus. Ada satu file yang dihapus kalau nggak salah di bagian htdoc, ada file index atau apa gitu. Tetapi kalau misalkan nanti nggak ketemu, pada saat pertemuan saja saya carikan di sini karena saya punya, saya sudah saya hapus gitu ya. Kalau pengen seperti ini bisa localhost. Kalau karena nggak mungkin seperti ini ya, berarti abang ingat-ingat foldernya. Pasti depannya localhost, terus htdoc-nya tidak usah dituliskan. Misalkan nih, sekarang saya posisinya yang ini, saya pengen buka yang ini. Maka karena kita taruh di localhost gitu ya, sam htdoc. Nah ini sudah diwakilkan oleh localhost. Tinggal ambil foldernya apa, tutorial Android. Di sini localhost tutorial Android, terus nama filenya read gitu ya. Di sini .php. Oke.
Nah, agar bisa muncul prediksi gitu ya, kalau kita menggunakan notepad kan itu tidak muncul prediksi. Maka kalau kita ingin munculkan prediksi, kita bisa menggunakan yang namanya seperti yang kemarin saya kasihkan di folder aplikasi itu, yang awal pertemuan ada yang namanya aplikasi Visual Studio Code. Ini yang saya gunakan dan termasuk banyak yang direkomendasikan oleh programmer juga ya. File saya open folder punya saya. Nah, saya tinggal buka tutorial Android. Oke. Nah, di sini yang hari ini kita bahas pada video ini adalah read. Nah, ini terus create. Di save. Kalau ingin 2 tab seperti ini, di save Ctrl S gitu ya. Nah, di sini sudah saya masukkan keterangan-keterangan. Ini mengenai create-nya atau memasukkan data ke dalam database-nya. Silahkan dijeda, di pause untuk melihat codingnya gitu ya. Ini create, ini read. Oke. Silahkan di pause. Nah, bagaimana cara membuat file ini gitu ya. Misalkan nanti abang kan baru ya ngebikinnya, baru dari nol, filenya tidak ada sama sekali. Berarti nanti pada saat file tersebut dibuat, di sini contoh ya, saya tambahkan file, new file. Nah, ini kan seperti ini awalnya. Maka di save terlebih dahulu, save as tutorial Android. Misalkan di sini karena penyelesaiannya sudah ada create biasa ya, misalkan create karyawan. Ini misalkan saja. Nah, di sini bisa dirubah tipenya menjadi PHP gitu ya. Nah, seperti ini. Baru dia akan muncul atau .php extensionnya. Untuk menuliskannya, pembuka dan penutup PHP itu seperti ini. PHP tanda tanya tutup. Nah, ini satu kesatuan. Ini seperti main utama di dalam Java gitu ya. Tetapi di sini beda cara penulisan. Kalau di Java menggunakan kurung kurawal, buka tutupnya. Kalau di sini menggunakan seperti ini untuk yang utama. Oke. Sisanya hampir mirip seperti Java. Tapi berbeda bahasa ya. Mirip struktur penulisannya tetapi beda bahasa. Seperti menggunakan kurung kurawal, menggunakan titik koma. Gitu ya. Tetapi di sini penggunaan variabel atau mendeklarasikan variabel itu SQL. Mendeklarasikan sebuah variabel itu menggunakan dolar di depannya. Oke. Nah, di sini kita ada yang namanya post, ada yang namanya get nanti metodenya. Dua metode ini sama saja fungsinya, tetapi perbedaannya adalah pada saat penggunaannya nanti. Kalau post itu tidak bisa kita lihat di sini, atau kita tidak bisa memasukkan URL-nya, memasukkan data melalui URL seperti ini. Kalau get itu bisa menggunakan URL, gitu ya. Mungkin nanti di kelas akan juga terbahas itu, gitu ya. Nah, yang jelas abang bikin seperti ini dulu. Misalkan di sini saya jelaskan. Harus dibikin koneksinya. Berarti bikin 3 file ini. Bikin seperti ini. Ini untuk koneksi antara file PHP dengan database. Hostnya ini sudah pasti local host gitu ya. Kita hosting pun nanti local host karena berada di lokal dari server tersebut. Usernya secara default itu pasti root gitu ya. Passwordnya pasti kosong. Nah, ini nama database-nya. Database karyawan. Nama database yang kita buat apapun ini dimasukkan di sini. Ini untuk koneksi ke dalam database dari PHP. Terus ini kita bikin penghubungnya. Kalau require once ini adalah sebagai penghubung gitu ya. Penghubungnya kemana? Ke file.php-nya, yaitu di sini connection.php. Kenapa? Karena ini filenya connection.php. Ini create,
Jika server request method sama dengan post, maka $nama artinya variabel nama, isinya adalah post data, jabatan, post data dari jabatan, gaji gitu ya. Nah, di sini permainan SQL-nya atau query-nya adalah insert into, masukkan ke dalam tabel karyawan. Kenapa tabel karyawan? Karena di dalam tadi adalah tabel karyawan. Nih, tabel karyawan, tabel data karyawan. Field-nya adalah nama gaji, nama jabatan gaji. Values-nya atau nilainya diambil dari variabel nama, variabel jabatan, variabel gaji. Eksekusinya di sini, ini perhatikan petiknya, petik 1 dan petik 2-nya diperhatikan, untuk kurungnya juga diperhatikan gitu ya. Sekarang, jika MySQL query, jika dieksekusi query tersebut dengan koneksi count ini diambil dari variabel ini. Nah, dia sudah terhubung. Variabel count yang dieksekusi adalah SQL. Dia mengkoneksikan dan mengeksekusi. Jika berhasil, maka akan muncul berhasil menambah pegawai. Jika gagal menambahkan pegawai, baru di close count-nya. Jangan lupa koneksinya di close. Karena di sini kita menggunakan post, maka tidak bisa kita praktekkan langsung di sini, gitu ya. Nah, kecuali nanti saya rubah ke get, tetapi di aplikasi lebih baik menggunakan post. Kenapa? URL-nya akan tersembunyi, gitu ya. Minimal URL-nya akan tersembunyi di sini, gitu ya. Jadi tidak bisa orang melihat URL kita mengarahnya datanya kemana, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bagian read, hanya berbeda sedikit. Read-nya, query-nya jangan lupa dikoneksikan atau import. Di sini query-nya select bintang. Ketika kita menggunakan bintang, berarti seluruh data di dalam database itu, seluruh data di dalam field table itu kita panggil ID, nama, jabatan, gaji, kita panggil menggunakan bintang. Kalau kita ingin tanpa semuanya, misalkan hanya memanggil nama, berarti select nama, jabatan gitu ya. Ini hanya 2. Kalau kita menggunakan bintang, berarti semuanya. Sama di sini untuk mendapatkan result-nya R gitu ya. R ini sama dengan result. Nah, di sini menggunakan array untuk menampung seperti pembelajaran kemarin, array untuk menampung keseluruhan data. Baru array-nya diisikan melalui array push gitu ya. ID, nama, jabatan, gaji. Jadi kita panggil nama, keseluruhan nama di dalam database tersebut akan ditampilkan melalui array atau berbentuk array. Ini result. Nah, ini akan kita panggil di dalam Android nanti sebagai penghubung. Jangan lupa MySQL close gitu ya. Ini 3 ini silahkan dibikin. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini silahkan dijalankan. Yang create pasti error. Kenapa? Karena kita belum mengisikan datanya. Datanya pasti error. Tetapi kalau yang read itu sudah kita bisa tampilkan. Misalkan di sini localhost tutorial Android. Nah, read.php. Kalau kita menggunakan get, ini bisa ketahuan nih nama apa nanti namanya yang muncul. Tapi karena kita menggunakan post seperti ini saja. Nah, kalau bisa muncul seperti ini, berarti pembuatan file PHP-nya sudah berhasil dan read-nya ini kita bisa pakai implementasikan di dalam Android seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video ini saya buatkan. Kalau nggak paham jangan lupa dicatat gitu ya, bagian mana yang tidak paham nanti bisa ditanyakan pada saat pertemuan agar kita lebih bisa diskusi seperti itu, sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi. Siapa tahu error yang belum pernah saya ketemu saya temukan juga gitu ya. Kita sama-sama belajar. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.